And into today, the Iranians have responded with 3 waves of ballistic missiles. This is Israel's version of the Pentagon, the Kiryat. And the building on this compound was just hit. Please go back. Go. Get off the sticks. All right, let's go. Time to go. Okay. Guys, come on, everyone move. Ini adalah pusat militer Israel yang ada di Kiryat Tel Aviv. Dan malam tadi, Iran mengenainya. Bagi yang belum tahu, Kiryat di Tel Aviv secara luas dikenal sebagai pusat komando militer tertinggi Israel dan sering dijuluki sebagai Pentagonnya Israel. Tempat yang menjadi markas besar IDF, kantor Kementerian Pertahanan Israel, dan pusat komando strategis dan operasi militer Israel. Ini adalah jantungnya. Dan Iran membuktikan bahwa mereka punya kemampuan presisi untuk melancarkan serangan tersebut. Di mana selain itu, bangunan dan berbagai lokasi di Tel Aviv lainnya juga dihancurkan. Termasuk bangunan 5 lantai yang ada di area tersebut. Jelas, Iran melawan usai Israel menyerang. Dan ini membuat dunia semakin memanas. Ada dukungan ke Israel seperti yang dilakukan Amerika termasuk Perancis. Namun ada juga yang mendukung Iran seperti China. Dan inilah pertempuran dengan eskalasi makin besar antara Iran versus Israel. Bayangin aja, tempat yang dijaga dengan sangat ketat dengan Iron Dome terbaik milik Israel. Malam tadi jadi sasaran Iran. Dan faktanya masih dapat ditembus dan mengenai markas besar milik Israel atau Pentagon mereka. Di satu sisi, kita tidak menampik jika Iron Dome Israel mampu menghentikan sebagian rudal-rudal balistik Iran. Tapi di sisi lain, gak semua rudal mampu dihentikan, di mana sebagian mengenai tepat sasaran, dan itu nampak memberikan gambaran yang menghancurkan di Tel Aviv malam tadi. Saat reporter di Fox News ditanya soal kondisi Pentagonnya Israel, ia pun menjelaskan, jika serangan Iran kali ini benar-benar memberikan impak yang menghancurkan di sana. Into today, the Iranians have responded with 3 waves of ballistic missiles. This is Israel's version of the Pentagon, the Kiryat. And the building on this compound was just hit. Please go back. Go back, please. Go back, please. You can understand here. Jadi, dalam serangan balasan yang dilakukan oleh Iran baru-baru ini, Iran dilaporkan menggunakan lebih dari 150 rudal balistik ditembakkan ke wilayah Israel dalam 2 gelombang serangan malam itu. Selain rudal, Iran juga melancarkan serangan dengan 100 hingga 150 drone. Sebagian besar tipe Shahed, sebelum di gelombang ketiga sendiri, puluhan rudal kembali dihancurkan untuk menghantam Tel Aviv. Balasan dari Iran sendiri membuat dunia semakin memanas. Di satu sisi, ada negara-negara yang membela Iran, seperti China. Tapi di sisi lain, ada juga yang membela Israel, seperti Amerika, Prancis, UK, atau Inggris, dan sekutu mereka. Artinya, ini akan jadi perang yang akan sangat besar dengan eskalasi yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Para pendukung Israel. Amerika tidak akan meninggalkan Israel, karena Israel ya Amerika kecil. Saat Israel memutuskan untuk menyerang Iran, dan Iran membalasnya, banyak politisi Amerika menuliskan Pray for Israel untuk mendukung pasukan Zionis tersebut. Sementara itu, Brad Bayer, reporter dari Fox News, mengatakan bahwa Trump Amerika Serikat akan membantu membela Israel jika diperlukan. Sebelumnya, Trump mengapresiasi serangan Israel pada Iran. Trump bahkan mengultimatum Iran untuk menerima kesepakatan soal nuklir, di mana jika Iran tidak menerimanya, maka perang akan ada di Iran. Di sini, Trump jelas mengancam Iran dan akan membela Israel untuk hal tersebut. Israel has a lot of it, with much more to come, and they know how to use it. Ungkap Trump yang akan memberikan dukungan banyak militer kepada Israel. Selain Amerika, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer juga mendukung hak Israel untuk membela diri, sampai mengingat pentingnya de-escalation konflik. Hal yang sama juga disampaikan sekutu mereka Prancis. Presiden Emmanuel Macron menyatakan dukungan terhadap hak Israel membela diri dengan syarat pengekangan eskalasi. France is prepared to assist Israel in defending itself against Iranian retaliation.
Emmanuel Macron juga mengatakan jika Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir karena akan jadi ancaman dunia. China dan Rusia mengecam Israel. 中方高度关注以色列袭击伊朗，对有关行动可能带来的严重后果深感担忧。 Jika Israel dibela oleh para sekutunya untuk menyerang Iran, maka China dan Rusia sepertinya ada di sisi Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Jin Lian baru-baru ini menyatakan sangat prihatin atas serangan Israel ke Teheran dan menyerukan penurunan eskalasi dan penghormatan terhadap kedaulatan Iran. Sementara itu, di sidang Dewan Keamanan PBB, Duta Besar Fu Chong mengecam aksi militer Israel sebagai pelanggaran kedaulatan dan mendesak Israel menghentikan serangan serta mengedepankan diplomasi untuk menjaga stabilitas regional. Sementara itu dari Rusia, Presiden Vladimir Putin mengecam serangan Israel ke Iran sebagai pelanggaran piagam PBB dan menegaskan bahwa isu program nuklir Iran hanya dapat diatasi lewat jalur diplomasi. Pemerintah Rusia melalui Kementerian Luar Negeri menyebut serangan itu tidak dapat diterima dan tidak sah, serta memperingatkan agar semua pihak bersikap hati-hati untuk mencegah eskalasi lebih lanjut. Rusia juga telah menyampaikan himbauan keselamatan kepada warga negaranya di Israel dan Iran dan membatasi penerbangan maskapai Rusia ke wilayah konflik. Di sini, China dan Rusia melihat operasi militer Israel sebagai pelanggaran kedaulatan Iran dan bertentangan dengan hukum internasional. Sebagai anggota BRICS dan SCO, mereka memperkuat posisi Iran di panggung global dan menentang dominasi Barat, terutama Amerika Serikat dan sekutunya. Rusia memiliki hubungan pertahanan erat dengan Iran, diprediksi siap membantu Iran jika pertempuran semakin besar. Sedangkan China akan lebih banyak membantu lewat dukungan politik dan forum internasional. Pada akhirnya, serangan yang dimulai oleh Israel dan dibalas oleh Iran telah menunjukkan bahwa Israel lah yang memulai duluan. Dan faktanya, Iran tidak pernah memulai satu perang pun dalam 200 tahun. Amerika telah memulai 40 perang, Israel telah memulai 7 perang. Melihat hal itu, bukankah mereka, negara-negara yang suka perang, yang tak boleh memiliki nuklir, bukan Iran? Aneh-aneh aja negara Barat dan sekutunya Israel Amerika. Pada akhirnya, serangan rudal Iran ke Kiryat, markas besar militer Israel yang dikenal sebagai Pentagonnya Israel, bukan hanya simbol pembalasan, tapi juga titik balik dalam sejarah konflik Timur Tengah. Untuk pertama kalinya, jantung komando militer Israel berhasil ditembus, meski dilindungi sistem pertahanan terbaik seperti Iron Dome. Ini adalah bukti bahwa Iran tidak hanya mampu membalas, tapi juga mampu mengenai target paling sensitif milik Israel dengan presisi yang mengejutkan. Tapi dampaknya tak berhenti di situ. Serangan ini memicu guncangan global, dengan Amerika, Inggris, dan Prancis segera berdiri membela Israel. Trump bahkan mengancam perang langsung ke Iran jika tak tunduk pada kesepakatan nuklir. Sementara di sisi lain, China dan Rusia tegas berdiri di belakang Iran, menyebut serangan Israel sebagai pelanggaran kedaulatan dan hukum internasional. Dunia kini benar-benar terbelah. Blok Barat mendukung Israel, Blok Timur mendukung Iran, dan ketika semua kekuatan besar mulai turun ke meja konflik ini, yang terlibat jelas adalah satu hal. Ini bukan lagi sekedar balas dendam. Ini adalah panggung dari perang besar yang mungkin akan menentukan masa depan geopolitik dunia. Pertanyaannya sekarang, apakah dunia akan mencari damai atau akan kita saksikan perang habis-habisan yang dimulai dari Tel Aviv dan Teheran, lalu merambat ke seluruh dunia? Babak berikutnya akan menentukan segalanya. Sebagai penutup, lihat deh reaksi iShowSpeed. Right here. Israel right here. Bye-bye, Israel! Bye-bye!